wabarakatuh. Pada hari ini di Kabupaten Lebak, khususnya di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak, kami melaksanakan sidang dupak bagi teman-teman yang akan mengajukan kenaikan pangkat. Untuk periode Oktober 2020 ada 2 orang yang akan melakukan sidang dupak, yaitu Saudara Pupu dari golongan 3A, ahli pertama menjadi golongan 3B, ahli pertama, dan Pak Mumu dari golongan 3A pelaksana lanjutan menjadi golongan B, pelaksana lanjutan terampil. Dalam kegiatan sidang ini teman-teman akan membuktikan sebenarnya selama beberapa periode dupak yang mereka kumpulkan itu mereka menguasai enggak dupak yang mereka susun, sehingga nanti ada tim-tim penguji yang akan mengevaluasi sejauh mana penguasaan mereka terhadap dupak yang mereka susun. Karena kita berharap teman-teman itu tidak hanya menguasai kegiatan di lapangan, tapi juga menguasai kegiatan administrasi, terutama yang keterkaitannya adalah untuk karir mereka sendiri. Saat ini pemerintah pusat mencanangkan kegiatan uji kompetensi untuk kenaikan pangkat penyuluh, terutama khususnya yang melaksanakan kenaikan jenjang jabatan. Kalau di Kabupaten Lebak sendiri, dari tahun 2017 kita oleh Pasekda diwajibkan melaksanakan kegiatan sidang dupak untuk siapapun yang mengajukan kenaikan pangkat. Karena PAK sendiri kan ditandatangani oleh Pasekda. Pasekda baru mau menandatangani PAK-nya apabila memang sudah ada bukti konkret bahwa si penyuluh yang PAK-nya akan ditandatangani oleh beliau itu sudah diuji dulu oleh tim penguji, baik dari Dinas Pertanian dan Perkebunan maupun dari BKPP atau BKD daerah. Mengapa seperti itu? Karena Pasekda berharap penyuluh yang naik pangkat ini memang mampu, mumpuni, sehingga kenaikan pangkat itu adalah penghargaan bagi rekan-rekan yang menguasai pekerjaannya, penghargaan terhadap kinerja baik. Tahapan untuk pengajuan kenaikan pangkat di Kabupaten Lebak, khususnya bagi penyuluh pertanian di Kabupaten Lebak, yang pertama adalah teman-teman wajib mengumpulkan dupak setiap semester, maksimal 1 tahun atau 2 semester. Kemudian dari dupak yang dikumpulkan mereka akan mendapatkan HAPA, hasil penilaian dari tim, dan pada saat nilai mereka sudah mencukupi, maka mereka punya hak untuk mengajukan kenaikan pangkat. Rata-rata di Kabupaten Lebak itu kenaikan pangkat rata-rata sekitar 6 periode atau 3 tahun, dan maksimal itu 8 periode atau 4 tahun. Setelah teman-teman mengumpulkan dupak dan kami verifikasi oleh tim, kemudian mereka akan mendapatkan pembekalan, karena mereka juga harus melaksanakan sidang dupak dari yang mereka susun. Yang melakukan sidang itu sudah di luar tim lagi, sudah atasan langsung. Biasanya sidang ini akan yang menyidangnya itu dari perwakilan BKD dan dari atasan langsung, bisa dari Pak Kabid, Pak Sekdis maupun Pak Kadis, untuk mengetahui sejauh mana sih penguasaan teman-teman. Setelah dilaksanakan sidang, kemudian hapaknya sudah jadi, kemudian paknya ditandatangan Pak Sekda, teman-teman juga berkewajiban untuk mengikuti uji kompetensi. Nah, disinilah hal-hal yang crowded itu terjadi, dimana ketika teman-teman sudah menyusun dupak yang sebegitu repotnya ya, terkait bahwa banyak tugas teman-teman di lapangan, teman-teman juga harus menyusun dupak, teman-teman juga harus melaksanakan sidang, teman-teman juga baru bisa naik pangkat ketika beralih jenjang jabatan kalau lulus uji kompetensi. Sehingga memang ini keunikan tersendiri di Kabupaten Lebak, bahwa memang tidak semudah itu mendapatkan tanda tangan Pak Pasekda. Beliau sangat mengutamakan kualitas dari penyuluhnya. Beliau berharap bahwa orang yang naik pangkat itu memang orang-orang yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga hal ini menjadi masukan bagi
tim yang di pusat, terutama yang melaksanakan uji kompetensi, bahwa di kami di Lebak memang tanpa ada wacana sebelumnya dari pusat pun sudah dilaksanakan uji kompetensi, di mana nanti teman-teman bahkan harus melaksanakan kegiatan penyuluhan di depan tim penilai. Nanti contohnya Pak Mumu akan memberikan contoh penyuluhan seperti apa, karena rasa-rasanya kalau seorang penyuluh tidak bisa melakukan penyuluhan itu tidak baik dan belum pantas untuk naik pangkat. Untuk persiapan penyuluhan ini kita membuat program penyuluhan tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Ini matriknya yang dimasukkan di program kecamatan Warunggunung 2020. Ini matrik programnya. Ini udah sesuai ya? Sudah Pak, tapi mungkin kemarin belum ada revisi dari tingkat kabupaten saja. Terus selain program, kita juga membuat rencana kerja. RKTP itu ya? Oh ini yang RKTP-nya. Ini rencana kerjanya. Karena saya pegang satu desa, jadi RKTP sama itu kaitannya sama hasil-hasil apa? Usulan-usulan melalui musren bank desa apa segala macam masuk juga di situ. Dari situ juga sumbernya kan? Iya, dan ini untuk rencana untuk 2021 ya. Pelaksanaan di 2021. Buatkan di 2020. Selain itu kita ada kegiatan pelaksanaan penyuluhan, di dalamnya itu ada pembuatan materi dalam bentuk slide, terus menyusun materi penyuluhan dalam bentuk folder, kunjungan petani secara perorangan. Sound slide apa? PowerPoint? Ya, PowerPoint Pak. Kok sound slide-nya? Slide kalau di sound slide. PowerPoint itu bahasa ya. Kalau sound slide itu suara. Iya, kan ini PowerPoint ada suaranya. Ini kita saya membuat untuk sound slide-nya ada 2 materi. Kelompok mana ya? Kalau untuk foldernya ada 5 materi. Folder itu. Ya. Folder itu kayak leaflet gitu ya? Iya. Ini untuk kunjungan perorangannya dari bulan Februari sampai bulan Juni. Lebih banyak perorangan atau lebih banyak kelompok? Kunjungannya? Kalau kunjungan lebih banyak ke perorangan Pak. Tambah kan kemarin kita suasana lagi COVID ya Pak ya. Jadi banyak mereka-nya. Jadi paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, semua ada ramah. Alhamdulillah. Tos lami ke kagiliran kadir penyuluhan karena kita campur saja ya ininya. Karena kita dijadwal bergiliran dengan kelompok yang lain, apalagi saya sebagai mantri di bapak-bapak masih disebut mantri sebagai penyuluh membina sekitar 14 kelompok ya, 14 kelompok kalau misalkan satu dalam seminggu 4 pertemuan ya, Senin sampai Kamis. Jadi tapi kebagiannya mungkin sebulan sekali. Untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu bapak karena sekarang sudah memasuki awal musim ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang persemaian. Persemaian, pembuatan persemaian, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah banyak yang tahu atau sudah banyak yang mengerti, tapi ada saya perhatikan masih ada beberapa dari anggota kelompok tani atau para petani yang belum mengerti atau belum paham ya. Di antaranya luas persemaian. Dan, karena luas persemaian itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman di dalam persemaian tersebut.
Jadi luas personel itu ada aturannya. Secara teori ya itu sekitar 5%. 5% dari luas lahan. Jadi kalau kita luas lahan 1 hektar punya sawah sekitar 1 hektar, itu kan kalau benihnya 25 kilo, itu luas persemeannya 5% dari 1 hektar. Ya, tidak terlalu naronya, dia sekitar setengah sentian lah aranggang gitu ya dari itunya, dari biji-bijinya itu si padi itu. Kalau yang 25 kilo itu dalam 1 hektar ditebarkan di dalam petakan yang 500 meter persegi. Jadi pertumbuhannya umur 21 atau umur 17 saja sudah besar. Kan kalau kecil, kalau misalkan hanya 100 meter, itu kan dia pasti tersedap. Jadi Matetet umur 20 itu masih kecil, padahal dia umurnya sudah 20-an. Sedangkan kan maksimal itu ya 21 hari lah, 20 hari lah kita harus siap ke lapangan ditanam ya ditandur. Bisa mereka tahun-tahun gitu ya. Iya, kalau itu jadi hadirin gitu Pak, kering jadi sedap-sedap. Jadi makanannya juga mungkin kurang matahari atau apa. Jadi physical distancing itu berlaku di dalam persemaian. Jarak tanamnya ada setengah senti ya. Kalau orang tua dulu karena bapak saya petani, sacanggem cenah sameter Pak. Jadi langsung disebarkan teh cenah sameter teh memang carang. Memang dulu juga ada sih. Cuma dia bagi kira-kira ya sekitar 1 on lah 1 meter. 1 meter persegi itu. Tapi physical distancing ya. Itu jadi physical distancing tidak sesedap. Ya, mungkin sementara itu saja, nanti dilanjut sama Ibu Mantri Pupu untuk penjelasan yang selanjutnya. Sekian dulu bapak-bapak, ibu-ibu, mangga sambil ngaropi, mangga ya urang tos ieu ngaliwat tos area asap. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.